Pull! Oh! Ya! Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan adalah konsekuensi dari hasil pendidikan dan pelatihan yang diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Dan menurut Widodo tahun 2015, pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi ada 3. Yang pertama, untuk mengurangi gap atau perbedaan kinerja yang ada antara hasil yang diinginkan dengan apa yang dicapai oleh pegawai sebagai akibat ketidakmampuan pegawai untuk mencapai standar yang ditetapkan. Pelatihan untuk meningkatkan kinerja ini penting bagi organisasi yang sedang mengalami penurunan produktivitas. 2. Terkait dengan perkembangan teknologi, pelatihan dan pengembangan membuat pegawai lebih produktif dan lebih adaptif. Hal ini secara langsung akan membuat organisasi lebih adaptif pula, sehingga akan meningkatkan kemampuan dan keuntungan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan komitmen dan persepsi pegawai terhadap organisasi. Bentuk-bentuk pengembangan SDM ada 2. Yang pertama, pengembangan secara informal, yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. 2. Pengembangan secara formal, yaitu ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Metode pelatihan dan pengembangan SDM yaitu ada 2. Yang pertama, metode pekerjaan atau on-the-job training merupakan metode pelatihan di mana karyawan belajar langsung di tempat kerja sambil benar-benar melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka. Bentuk pelatihannya yaitu bimbingan, rotasi jabatan, penugasan sementara, instruksi pekerjaan, pelatihan magang. Dan yang kedua ada metode luar pekerjaan yaitu off-the-job training, yaitu segala bentuk pelatihan atau pengembangan yang dilakukan di luar lingkungan kerja sehari-hari. Bentuk pelatihannya yaitu metode kuliah, studi kasus, bermain peran, simulasi pelatihan vestibul, konferensi, seminar, lokakarya, program audiovisual, permainan manajemen, dan pelatihan online. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas pelatihan dan pengembangan. Analisis kebutuhan pelatihan atau PNA, proses, ada 4 tahapan menurut Kirkpatrick. Yang pertama ada reaksi, yaitu kepuasan peserta diklat terhadap berbagai kegiatan yang diikuti. Yang kedua belajar, yaitu mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang disampaikan dalam kegiatan pengajaran. Yang ketiga ada perilaku, yaitu sejauh mana perubahan perilaku yang muncul karena peserta mengikuti program pelatihan. Dan yang terakhir ada dampak, yaitu peningkatan kualitas, produktivitas, atau tingkat keselamatan. Evaluasi di level dampak bertujuan apakah program pelatihan bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Metode evaluasi ada 4. Yang pertama survei, kedua penilaian, ketiga wawancara, dan yang keempat observasi. Prosedur mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang pertama kebutuhan pelatihan, yang kedua mengidentifikasi area yang mungkin karyawan membutuhkan pelatihan, yang ketiga permintaan yang tidak diantisipasi, keempat survei pelatihan, dan yang kelima survei kinerja. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Di sebuah rumah sakit pemerintah, Kepala Unit Reka Medis menyadari adanya keterlambatan dalam proses pelaporan klaim BPJS karena petugas masih sering salah dalam menginput kode diagnosis.
Kondisi ini mengakibatkan klaim tertolak sehingga menimbulkan kerugian finansial. Manajemen ingin mengadakan pelatihan, tetapi terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan agar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Metode identifikasi kebutuhan pelatihan yang paling tepat digunakan dalam kasus ini adalah A. Analisis pekerjaan, B. Wawancara langsung dengan pasien, C. Kuesioner kepuasan kerja pegawai, D. Studi dokumen rekam medis dan laporan klaim, E. Observasi langsung terhadap kompetensi petugas pengkodean. Jawaban yang benar adalah E. Observasi langsung terhadap kompetensi petugas pengkodean, karena observasi langsung terhadap kompetensi petugas pengkodean dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang spesifik dan tepat sasaran. Dengan mengamati langsung proses pengkodean yang dilakukan oleh petugas, dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan kebutuhan pelatihan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi petugas. Kasus yang kedua, Rumah Sakit ABC telah mengadakan pelatihan untuk petugas rekam medis tentang penggunaan sistem informasi rekam medis yang baru. Setelah pelatihan selesai, petugas rekam medis diminta untuk mengisi kuesioner tentang kepuasan mereka terhadap pelatihan tersebut. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan tentang materi pelatihan, metode pelatihan, dan kemampuan instruktur. Apa yang sedang diukur dalam evaluasi pelatihan tersebut? A. Reaksi, B. Belajar, C. Perilaku, D. Dampak, dan E. Solusi. Jawaban yang benar adalah A. Reaksi atau reaction. Dalam kasus ini, evaluasi pelatihan sedang mengukur reaksi peserta pelatihan terhadap pelatihan yang diberikan, yaitu kepuasan mereka terhadap materi pelatihan, metode pelatihan, dan kemampuan instruktur. Reaksi peserta pelatihan merupakan indikator penting untuk mengetahui apakah pelatihan tersebut efektif dan dapat diterima oleh peserta. Kasus yang terakhir yaitu kasus yang ketiga. Petugas rekam medis di Rumah Sakit ABC ingin mempelajari cara mengkode diagnosis dengan cepat dan benar. Mereka memutuskan untuk melakukan pelatihan langsung di ruangan rekam medis sambil melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka. Apakah jenis metode pelatihan yang digunakan dalam kasus ini? A. On-the-job training, B. Off-the-job training, C. Pelatihan online, D. Pelatihan kelas, dan E. Pelatihan simulasi. Jawaban yang benar adalah A. On-the-job training. Dalam kasus ini, petugas rekam medis melakukan pelatihan langsung di tempat kerja sambil melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka. Karena metode ini memungkinkan karyawan belajar langsung di tempat kerja sambil melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.